Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurniawan. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah pada LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2432 42232. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 dengan materi pembelajaran hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas agar memimpin untuk berdoa. Ayo baik, pimpin teman-temannya berdoa. Awalan doa. Baik, alhamdulillah. Seperti kebiasaan kita hari ini, pembiasaan kita yaitu membaca surat Ad-Duha dan dilanjut dengan perkalian 6. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha iza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula waladawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi'ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillah. Lanjut dengan perkalian 6. 6 kali 1. 6 kali 7 42, 6 kali 8 44,
enam kali, 5, 4, enam kali. 60. Terima kasih Umar. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, Bawan akan menampilkan lagu Garuda Pancasila. Kalian dimohon untuk berdiri. Ayo berdiri semuanya. Garuda Pancasila. Baik, alhamdulillah. Gila. Hari ini kita bikin kesepakatan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembelajaran. Yang pertama di sini ada kehadiran. Siswa harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi pelajaran. Dan selanjutnya partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Menghormati. Nah, semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lainnya, ya, guru dan semua teman-teman di kelas kalian. Selanjutnya komunikasi. Nah, ya, berbicara semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Terus lagi saling menghargai, tidak boleh melempar ataupun lelucon yang membuat bullying. Oh, tidak boleh. Satu lagi yang tidak tercatat dalam kesepakatan kelas kita ini, yaitu apabila kalian ingin pergi ke toilet. Nah, siapa nih? Harus izin terlebih dahulu. Baik ya. Jadi kesepakatan ini harus kita sepakati bareng-bareng. Jadi kalau misalnya nanti mau ke toilet, temennya mau berbicara, dilihat dulu kesepakatan kita. Baik, paham semuanya? Alhamdulillah. Baik. Bawan mau absen terlebih dahulu. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sudah sarapan tadi pagi? Mudah-mudahan dengan perut kenyang, badan semangat belajar jadi enak. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran kita mau gerak-gerak. Sepertinya Pak Is ngantuk. Kita mau gerak-gerak ya. Kita berdiri dulu semuanya. Kita berdiri, kita gerakan badan kita. Oke, siap? Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita yang saat ini, Bawan mau nanya tentang pembelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang norma. Coba siapa yang tahu pengertian dari norma? Ya, awasana. Apa itu norma? Baik, nggak kedengeran kalian. Nah, coba. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang merupakan perilaku manusia berupa perintah, larangan, dan sanksi. Itu adalah pengertian dari norma. Selanjutnya sekarang macam-macam norma. Saya tahu macam-macam norma ada berapa? Ada berapa? Ada Coba satu. Norma hukum. Norma apa? Hukum. Norma norma hukum. Yang ini norma. Yang kedua? Norma agama. Norma agama. Yang ketiga? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang keempat norma kesusilaan. Kesusilaan. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita akan
Lanjut pembelajaran kita yaitu tentang hak dan kewajiban kita di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sebelum kita lanjut nih pembelajaran kita ini, ada yang harus kita capai tentang hak dan kewajiban ini. Apa aja? Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka atau diri kita. Terus yang kedua, menerapkan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, membentuk karakter yang positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Dari pembelajaran kita nanti hak dan kewajiban ini kalian harus mengerti. Nah, tujuannya nih, kamu tahu apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu yang kita lakukan nanti di rumah ataupun di sekolah ataupun di masyarakat. Baik, sekarang siapa yang tahu pengertian dari hak? Nah, kita lihat di sini. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Ingetin, kata kuncinya sesuatu yang harus diterima. Coba bareng-bareng, apa itu hak? Sesuatu iya, jadi hak itu yang harus diterima setiap individu. Sekarang kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Nah, dilihat di sini. Kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Jadi kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tadi hak sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Ada orang yang bekerja, terima gaji dulu, apa kerja dulu? Kerja dulu baru gajian. Betul betul. Ini ada video yang akan Pawan tampilkan, mohon disimak ya, diperhatikan hak apa aja yang kamu dapati nanti di rumah dan hak apa aja yang kamu dapati di sekolah ataupun di masyarakat, dan kewajiban yang kamu lakukan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Baik, ini videonya. Teman-teman, ketika kita berada di dunia, seorang anak tahu langsung mendapatkan hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seiring bertumbuh besar, anak akan dibagi dengan kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban ataupun sebaliknya. Dampak negatif atau akibat jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang adalah kehidupan orang harmonis. Yang kedua, akan menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, banyak tugas tidak terselesaikan. Yang keempat, memberikan sendiri bukan lagi kelima dan jadinya konflik dengan orang lain. Sebelum banyak sekali kemudian yang negatif artinya ya. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini ya, ilustrasi gambar ini ada seorang anak yang membawa sampah ke tempat sampah. Kira-kira bisa melakukan kewajiban atau haknya? Ayo, Bang. Jadi ada membawa sampah itu merupakan kewajiban anak atau kewajiban kita semua dengan beliau. Gambar ini membuatkan ada seorang anak yang mendapatkan banyak hal dari ibunya. Kira-kira Apa nih kira-kira? posisi anak ini membuat
haknya ya, betul ya. Dari sisi anak itu berarti anak itu mendapatkan hak dari orang tuanya itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, setelah menjelaskan berarti kita sekarang hak itu apa ya? Hak adanya dan kejadian dan mandat kita lakukan atau kita terima. Sebenarnya ada sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh berusaha. Agar kita akan mulai membayar kepada kita untuk melihat Allah di rumah. Yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, kamu mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, seorang anak berhak mendapatkan waktu dengan orang tuanya. Yang keempat, seorang anak juga berhak bagaimana berminum. Yang kelima, berhak menerangkan dengan orang tuanya. Yang keenam, seorang anak juga berhak mendapatkan atau berhak mendapatkan orang tuanya. Yang merupakan salah satu contoh hak guru yang sudah digunakan oleh Tuhan. Nah, penjelasan yang kedua itu kewajiban anak di rumah. Yang pertama, seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, memberi uang tanggung jawab. Yang keempat, wajib membantu wanita orang tua. Yang kelima, seorang anak juga wajib belajar wajib belajar. Yang keenam, seorang anak wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban. Nah, kita kena membahas tentang hak anak di sekolah. Jadi sekali saya bilang ya, seorang anak berhak mendapatkan pelajaran kedua, seorang anak siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, seorang siswa berhak mendapatkan tunjangan saat belajar. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlindungan. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan tempat yang nyaman. Yang keempat, seorang anak berhak mendapatkan pendidikan guru. Seorang anak juga memiliki kewajiban dari sekolah. Yang pertama, kewajiban di sekolah sekolah. Yang kedua, sekolah memiliki kewajiban sekolah. Yang ketiga, kewajiban memiliki sekolah. Yang keempat, seorang siswa memiliki kewajiban sekolah. Yang kelima, seorang siswa Allah wajib belajar melalui sekolah. Selanjutnya yang keenam, siswa wajib mengerjakan ujian dan belajar sebenarnya waktu dengan kewajiban seorang siswa Allah ketika di sekolah. Tidak hanya mengenai sekolah, seorang anak tidak bermasyarakat dan bermasyarakat, seorang anak juga memiliki hak karena seorang anak berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan. Yang kedua, kualitas keamanan umum dan ketiga berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, seorang anak berhak bertemu dengan tetangga. Yang kelima, seorang anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih rumah dan masih banyak lagi hal-hal anak ketika masyarakat. Selain hak, seorang anak juga memiliki kewajiban dari masyarakat. Yang pertama, seorang anak wajib mematuhi aturan di masyarakat. Yang kedua, wajib menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, wajib menghormati orang umum. Yang keempat, wajib berbuat baik kepada tetangga. Yang kelima, wajib berkewajiban di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi kewajiban lainnya. Saat ini kalau kita sudah melihat tayangan video yang baru saja kita tonton, sekarang kita buat kelompok. Tapi Pak Wawan lihat sepertinya duduknya udah berkelompok nih. Nah, bagaimana yang kelompok ini aja ya. Jadi nanti akan Pak Wawan bagikan tugas kelompoknya, kalian diskusikan kelompok ini gambar apa aja hak yang harus kita lakukan atau kita terima dan kewajiban apa yang harus kita kerjakan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, nanti dilihat ya. Dilihat, dikerjakan.
Oke, baik, silakan mulai dikerjakan LKPD-nya ya, berkelompok, silakan diskusi ya. Di situ ada yang kosong ya. Di sini ada kewajiban, dilihat gambarnya ini sedang apa, kamu tulis di sini. Oke, ya, pun begitu di belakang. Silakan boleh pulpen, boleh pensil, silakan. Ayo, diskusi sama teman-temannya bareng-bareng, ini apa ya? Ya. Bareng-bareng. Lihat bareng-bareng ini apa gambarnya, ini kasih teman-temannya, nanti biar temannya tahu semua. Kelompok. Silakan di situ nama kelompoknya, semua anggota kelompoknya ditulis. Betul. Ya. Ya, betul. Nah, dilihat yang ini, dilihat diskusi sama teman-temannya, ini kira-kira apa kewajiban orang tua beserta dengan anggota keluarganya, apa ini, gitu kan? Yo. Sama yang ini juga, yang ini, ya, dilihat kalimatnya semuanya ada di sini, ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan kalimat yang ada di sini. Tinggal lengkap. Yes, ini silakan dihubungkan ya. Ya, nama-namanya semuanya ya, nama-nama semuanya, nama-nama semuanya. Oke. Ya, betul. Setelah selesai nanti dimohon masing-masing kelompok bisa maju ya. Nanti masing-masing kelompok maju. Baik, ada yang sudah? Sudah? Ayo. Oke, udah semuanya ya. Oke, Pak Wan ingin semuanya masing-masing kelompok nanti maju. Tapi bermula dari kelompok Awa. Ya, silakan Awa dan teman-temannya maju semuanya. Di sini diperlihatkan ke teman-temannya. Ayo. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan sama tidak ya dengan yang kalian buat. Oke, siap sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kamu kelompok apa itu? Kewajiban di rumah, coba. Kewajiban di rumah. Menyayangi keluarga. Coba lihat ya, ini kewajiban di rumah dari kelompoknya Awak. Nanti beda-beda ya, nanti beda-beda yang akan maju. Lanjut. Membantu ibu memasak di dapur. Membantu ibu di dapur, terus bersosialisasi dan berteman dengan tetangga dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu kewajiban di mana? Di rumah. Di rumah. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok Awak.
Oke, terima kasih. Oke. Ya, yang kedua kewajiban di rumah siapa? Nah ini, oke siap mana? Si KPK. Sini. Ayo yang lain harus perhatikan karena nanti kalian juga presentasi di depan. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Kewajiban di mana? di sekolah. Ya. Jadi di sekolah kamu ngapain aja? Kewajiban kamu di sekolah ngapain aja? Melaksanakan kegiatan sekolah, Lanjut. menjaga kebersihan, Terus. upacara bendera, Terus. berteman dengan siapa saja, sopan santun terhadap guru. Iya, alhamdulillah. Itu kewajiban di sekolah. Tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya yang di masyarakat aja. Ayo, kelompoknya Umar dan kawan-kawan. Ya, ajar pegang. Ajar tolong diperlihatkan ke teman-teman kewajiban di mana itu? Di masyarakat. Presentasi kelompok ajar. Yuk, satu tiga. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan kewajiban di mana itu? kewajiban di masyarakat. Ya. Aku membantu ibu memasak di dapur. Oh, cakep. Terus? Aku dan teman-temanku belajar bersama. Cakep. Kami mematuhi peraturan memakai seragam lengkap. Iya, alhamdulillah. Iya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Udah habis semuanya? Udah ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Itu coba dikumpulkan masing-masing kelompoknya. Dikumpulkan, dinamain yang rapi. Jangan sampai teman kamu tidak ada dalam kelompok kamu. Ya, terima kasih. Mana ini? Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Kira-kira dapat dipahami materi hari ini? Jadi apa itu hak? Apa yang harus diterima oleh individu? Apa itu kewajiban? Yang harus kita lakukan. Iya, kalau sama adik, apa yang harus kita lakukan? Apa? Menyayangi, melindungi. Jangan kayak si Umar sama adiknya berantem mulu dia mah. Ya, jadi sekarang udah tahu. Ya, jadi kalau sama adik harus saling menyayangi. Si Pais sama adiknya berantem terus. Ya, hari ini harus tahu. Oh, jadinya harus saling menyayangi. Maher punya abang harus saling menghormati. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ini Pak Wawan ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kamu untuk di pelajaran selanjutnya. Coba Pawan tanya lagi, Pak Is, kewajiban kamu di sekolah apa? Melaksanakan kegiatan sekolah itu apa? Belajar, ngajar. Terus apa lagi? Nah, sampahnya harus dibuang di tong sampah. Kebiasaan kalau kita buangnya di kolong tempat meja kita. Nah, jangan. Selanjutnya ada sopan santun terhadap guru, ada upacara bendera. Kalau
ada upacaranya, dan berteman dengan siapa saja. Nggak ada yang membeda-bedakan kita berteman, oke? Ya, jangan sampai kita berteman hanya circlean kita doang. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita selesai. Mohon untuk dipimpin kembali Umar untuk doa di akhir pembelajaran kita. Nah, silakan Umar. Akhiran fit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana khusri memberi salam. Baik, kita sudahi pembelajaran kita dengan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.